Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Yang jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermula hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 3. Tuhan betapa
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, mulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-14, dan kita akan membaca secara responsoria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anaknya dan ternaknya? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 3. Yesus apa
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengar kor dari Ina Deborah. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk hari Minggu ini. Shalom.
Kami akan membacakan warta gereja kita Minggu tanggal 30 Maret 2025. Nama minggu kita yaitu Minggu Letare. Topik minggu hari ini, bersukacitalah. Yesaya 66 ayat 10a. Tuhan sumber air kehidupan. 2.1 Sermon Perhalado pada hari Selasa 1 April 2025. Sermon pelayan Perhalado masuk 17.00 WIB. 3.2 Amplop peresmian dan pembangunan. Pada hari Minggu April 2025 yang akan datang, dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan amplop untuk panitia pesta peresmian dan pembangunan. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan pesta pembangunan dan peresmian. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Amplop sudah disediakan di depan gereja. 5. Pemberitahuan. 5.1 Pengangkatan guru sekolah minggu. Pada hari ini 30 Maret 2025, dalam ibadah siang gereja kita akan melaksanakan pengangkatan kader guru sekolah minggu menjadi guru sekolah minggu. 5.2 Jemaat yang baru. Terhitung mulai hari ini Minggu 30 Maret 2025 menjadi jemaat baru Nyonya Sembiring Inang Boru Manalu dan 1 orang anak Apri Tri Arjuna Sembiring beralamat di Komplek Puri Pajar nomor 28 Cibeber, Cimahi, yang datang dari gereja GBKP Runggun Sei Buatan Klasis Riau, Sumatera Barat, masuk UIK 1. Kita doakan agar menjadi jemaat yang setia dan takut akan Tuhan. Kami persilahkan untuk Amang Inang yang berdiri untuk berdiri. (5.3) Amplop tali kasih kloster. Pada hari ini Minggu 30 Maret 2025, dalam kebaktian pagi dan siang kita akan mengumpulkan amplop tali kasih untuk koster yang akan pindah. Amplop tali kasih tersebut dikumpulkan di pintu masuk gereja setelah selesai ibadah. Persembahan kedua dikumpulkan di tempat duduk. Amplop sudah disediakan di depan gereja. 5.4 koster baru. Terhitung mulai tanggal 1 April 2025. Sihol Mahulahe akan menjadi koster mengganti Topan Sumarlin yang akan pindah. 5.5 Ibadah Passion 1, kedua dan ketiga pada hari Senin, Selasa dan Rabu 14, 15, 16 April 2025 gereja kita akan melaksanakan ibadah Passion pertama, kedua dan ketiga bertempat di gereja. Dimohon kepada seksi dan kategorial untuk mengisi kor dalam ibadah tersebut. Masuk pukul 19.00 WIB. 5.6 Kebaktian Jumat Agung atau Ulaun Nahohom. A. Pada hari Jumat 18 April 2025 gereja kita akan melaksanakan kebaktian Jumat Agung dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kebaktian pagi masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 10.30 WIB. Hanya 2 kali kebaktian. B. Pada pukul 14.00 WIB dilaksanakan Ulaun Nahohom atau memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus. 5.7 Perjamuan kudus di rumah. Pada hari Senin 21 April 2025 gereja kita akan melayani perjamuan kudus kepada jemaat yang sakit menahun ataupun yang sedang sakit yang tidak bisa perjamuan kudus
pada saat ibadah Jumat Agung di gereja. Dimohon kepada Sintua Wik untuk mendata jemaat yang akan dilayani dimulai pukul 10.00 WIB. 5.8 Kebaktian Paskah atau Kebangkitan Tuhan Yesus. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian Paskah dengan rangkaian acara sebagai berikut. A. Buah-buah ijuk. Pada hari Minggu 20 April 2025, gereja kita melaksanakan kebaktian buah-buah ijuk masuk pukul 5.00 WIB bertempat di gereja. B. Pada hari Minggu 2025 Paskah pertama kebaktian pagi masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 10.00 WIB. C. Paskah kedua pada hari Senin 21 April 2025 gereja kita akan melaksanakan kebaktian Paskah kedua masuk pukul 19.00 WIB sekali kebaktian. D. Kebaktian sore sehubungan dengan perayaan perayaan Paskah pertama, maka kebaktian sore hari Minggu 20 April 2025 ditiadakan. Jemaat dapat beribadah di kebaktian pagi atau kebaktian siang. 5.9 Sermon Week dan kategorial gabungan. A. Sehubungan dengan libur dan cuti bersama Lebaran, maka ibadah Sermon Week akan digabung dari week 1 sampai dengan week 13 yang dilaksanakan pada hari Kamis 3 April 2025 masuk pukul 19.00 WIB bertempat di gereja. B. PHD gabungan INA pada hari Jumat 4 April 2025 masuk pukul 15.00 WIB. PHD gabungan AMA Sabtu 5 April 2025 masuk pukul 19.00 WIB. PHD Remaja Naposo HKBP Sabtu Minggu April 2025 masuk pukul 19.00 WIB. Terima kasih, demikian warta gereja kita. Shalom. Kita akan memberikan persembahan 1A dan 1B serta memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 412 mulai dari ayat yang pertama. Tuntun aku Tuhan Allah
Kita berdoa. Kasih setiamu Tuhan yang masih kami rasakan saat ini, di mana Tuhan masih menuntun kami. Terlebih Tuhan, Engkau mengantarkan kami ke rumah-Mu ini, di mana kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan suara-Mu. Karena itu Tuhan, berfirman Engkau di tempat ini, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang akan bersuara saat ini tertulis dalam kitab Bilangan 21 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Supa dan lembah-lembah ke sungai Arnon dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisgah yang menghadap padang belantara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu dasar kebutuhan manusia yang dikatakan kalau ini sudah berkecukupan, yaitu air. Karena dari sebagian besar tubuh kita ini terdiri dari air. Karena itu tubuh kita memerlukan air yang cukup agar badan kita sehat. Bila tidak, maka tubuh kita ini akan mengalami dehidrasi yang bisa mengancam nyawa kita. Tetapi air itu juga bisa membuat hidup kita segar. Karena itu, bila terjadi sesuatu peperangan di suatu daerah yang menjadi sasaran pertama yang dikuasai oleh musuh adalah mata air. Mempertahankan mata air, ya. Ini pertama kali dikuasai oleh musuh. Yang dipertahankan boleh kita baca nanti di 2 Raja-Raja 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Dan di perjanjian lama mata air ini sering diberikan sebagai hadiah karena begitu bernilai mata air ini. Bisa kita baca nanti Yosua 1 ayat 19. Karena itulah perebutan mata air yang sering menjadi sumber peperangan ini sering perebutan di mana sumber mata air itu berada. Dan sampai pada hari ini juga, bila terjadi bencana alam, bantuan yang paling dasar, yang paling utama harus tersedia adalah kesediaan air minum, ya kan?
Dan saat ini juga isu yang paling menonjol di seluruh dunia adalah masalah air. Sehingga kalau kita ingat Sekjen PBB yang mengangkat Ibu Retno Marsudi, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dia menjadi utusan khusus berbicara tentang air. Dan firman Tuhan juga berbicara tentang air yang memberi kepastian bahwa Tuhan menyediakan air kehidupan. Tuhan adalah sumber air kehidupan. Dan di epistel tadi kalau kita baca bahwa yang mau minum dari air yang diberikan Yesus, yaitu dengan iman percayanya, dia pasti akan menerima kehidupan yang kekal. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perikop ini terjadi, nas ini terjadi perjalanan eksodus atau keluaran bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Ketika itu Israel bersungut-sungut karena mereka kekurangan air. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara ke gunung batu agar gunung batu itu mengeluarkan air. Tetapi karena hati yang panas, hati yang marah, ya, dan dikuasai oleh keemosian Musa bukan menyapa batu itu lagi, tetapi dia mengangkat tongkatnya dan memukul batu itu. Apa yang terjadi? Hal yang luar biasa. Bayangkan, batu bisa mengeluarkan air bagi bangsa Israel. Tetapi Tuhan menghukum Musa. Kalau kita ingat, dia tidak diperbolehkan memasuki tanah Kanaan karena apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dia tidak lakukan. Ini tanda ketidakpercayaan Musa terhadap firman Tuhan, termasuk juga karena dia emosi mendengar sungut-sungut bangsa Israel pada waktu itu. Itulah sebabnya nama itu disebut sebagai peristiwa Meribah. Kalau kita mengingat kembali sejarah-sejarah bangsa Israel. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya Israel kembali lagi bersungut-sungut. Inilah kerjaan orang Israel. Seolah-olah kalau mereka bersungut-sungut, mereka itu merasa ditinggalkan Tuhan. Padahal tidak. Ya, bersungut-sungut lagi karena tidak ada makanan dan tidak ada lagi daging. Dan mendengar itu Tuhan murka kepada bangsa Israel. Lalu Tuhan mendatangkan apa? Ular tedung dan membunuh banyak orang Israel pada waktu itu. Ya. Dan setelah itu mereka sadar. Ya, karena pada waktu itu mereka dalam keadaan sadar, Tuhan menyuruh Musa membuat patung ular tedung.
air yang mereka bawa dari obot yang di kantong air tadi mereka sudah habis. Tetapi ketika mereka tiba lagi di bir, mereka kehausan, dan Tuhan menunjukkan jalan buat mereka. Apa yang mereka butuhkan saat itu, mereka menemukan sumur, sehingga mereka kembali lagi melepas haus dahaga mereka, menghalau rasa capek mereka. Mereka tetap Tuhan pelihara. Rasa haus mereka dipuaskan oleh kebutuhan-kebutuhan mereka. Siapa yang menyediakan itu? Tuhan yang menyediakan sumur itu yang berlimpah-limpah bagi bangsa Israel. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan kita juga di dunia ini sama dengan perjalanan bangsa Israel keluar Eksodus, berjalan ke tanah Kanaan. Karena bagi kita juga Tuhan telah menyediakan tanah perjanjian yang baru. Seperti bangsa Israel tadi, berjalan mereka ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang ada di dunia ini. Sekarang juga kita berjalan seperti orang Israel yang berjalan di gurun pada waktu itu. Dan kita telah disediakan dan kita berjalan ke tanah Kanaan yang tidak bisa dibuat oleh tangan manusia. Apakah itu? Di manakah itu? Yaitu Yerusalem yang baru. Itu adalah kota Kanaan selama-lamanya. Itulah Kanaan kita. Itulah tanah air kita yang kekal. Kesanalah arah perjalanan hidup kita sekarang ini. Ketika kita berjalan seperti bangsa Israel menuju tanah Kanaan, ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Terkadang kita juga sering bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Kita merasakan, di mana kau Tuhan? Kenapa kau tinggalkan diriku? Seakan-akan aku sekarang ini haus, aku sekarang ini lapar, Tuhan tidak berdaya lagi menjalani hidup ini. Terkadang kita juga seperti itu. Ya, padahal apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sampai saat ini kita masih merasakan penyertaan Tuhan bekerja di dalam hidup kita, dan Dia memenuhi segala kebutuhan apa yang kita butuhkan. Kita bisa bekerja, kita bisa melakukan sesuatu agar kita bisa makan, agar kita bisa minum. Iya kan? Iya. Tapi tetap kita selalu keluar dari mulut kita bersungut-sungut selalu. Di manakah kau Tuhan? Kenapa seperti ini pekerjaan saya? Kenapa saya tidak menghasilkan laba yang berlipat kali ganda? Ingat, Tuhan masih menyayangi kita. Tuhan masih memperlengkapi segala kebutuhan kita seperti bangsa Israel tadi yang berjalan dari obot ke bir. Tuhan tidak mau membiarkan mereka, tetap Tuhan memberikan mereka minuman bahkan makanan. Karena apa kita sering bertanya demikian? Kenapa Tuhan selalu seolah-olah jauh dari saya? Kenapa? Ya, kita tahu bahwa perjalanan hidup kita ini penuh dengan tantangan dan rintangan ujian. Kita melakukan segala pekerjaan kita sehari-hari, terkadang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Kita kerjakan, orang Batak bilang nunut hitam mangula-ulaut, tapi kadang tidak seperti yang dalam pikiran kita. Ada banyak orang terus dia menekuni bekerja terus tanpa dia sadari bahwa dengan pekerjaannya itu sebenarnya sudah banyak Tuhan berikan sama dia, tapi merasa terus kurang, selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu akibat apa? Akibat dosa kita. Dosa kita yang selalu menggerogoti diri kita sehingga kita mengatakan, kenapa Tuhan, mengapa begini? Padahal kita terus mencari pagi siang malam melakukan pekerjaan. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, mereka sudah memiliki semua apa yang dia dapat, tapi selalu merasa
tidak terpuaskan dan merasa belum lagi cukup di dalam hidupnya. Sehingga setiap pagi dia khawatir menghadapi hidupnya. Dia khawatir bagaimana nanti hidup saya, bahkan menjadi segala sesuatu yang dia kerjakan pernah terpuaskan. Dia dapat juga berkat tidak pernah terpuaskan, bahkan tidak pernah dari mulutnya mengatakan terima kasih Tuhan. Dan itulah hidup yang sangat menyakitkan. Ketika kita tidak pernah merasa puas, maka kita akan seperti orang yang kehausan dan berkekurangan. Seperti itulah banyak orang di zaman sekarang ini, materialisme. Segala sesuatunya diukur dengan uang. Apapun selalu dia kerjakan asallah menghasilkan uang. Time is money. Setiap waktu menghasilkan uang. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyatakan, mengingatkan kita, meyakinkan kita bahwa Tuhan Allah kita mengetahui kebutuhan kita dan pasti Tuhan akan mencukupkannya. Karena Tuhan itu adalah gembala agung bagi kita. Bahkan Tuhan telah menyediakan semua itu di sekitar kita. Sama seperti orang Israel tadi, mereka telah pergi ke kota satu ke kota lain. Mereka disuruh keluar dari perbudakan Mesir. Mereka tidak membawa apa-apa, tapi Tuhan mencukupkan mereka dengan memberikan manna, dengan memberikan burung puyuh, dan memberikan air kepada mereka. Karena itulah Yesus mengatakan, jangan khawatir. Karena seperti Tuhan lakukan kepada bangsa Israel sebelumnya kita meminta, Tuhan telah menyediakan kepada kita. Tapi bukan berarti kita tidak meminta kepadanya. Ya, sebelum kita meminta, Tuhan sudah tahu apa yang akan Dia sediakan buat kita. Kalau kita baca di ayat 17 dan 18, memang kedua ayat ini sangat sulit kita mengerti, tapi dari sana kita melihat ternyata Tuhan telah menyediakan kebutuhan bangsa Israel dengan cara yang ajaib. Penafsir mengatakan bahwa Musa menyuruh para pemimpin suku-sukunya mengorek tanah di Bir itu dengan tongkat mereka, dan Tuhan memberi untuk melihat sumber air di bawah tanah. Lalu kesitulah mereka menancapkan tongkatnya, lalu memancarkan air yang sangat deras menjadi sumber air bagi bangsa Israel. Itulah yang menjadi jaminan bagi kita, Bapak Ibu dan kita semua yang tempat ini, bahwa Tuhan kita pasti melihat kebutuhan kita, dan Tuhan kita sanggup menyediakan kebutuhan kita apapun yang kita perlukan. Karena itu benar dikatakan Yesus, jangan pernah khawatir akan hidupmu. Jangan pernah khawatir. Sambil kita bekerja, melakukan usaha kita, sambil kita meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, yang mau dikatakan nas ini, kita dipakai Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, Bapak Ibu semuanya. Ya, kita mau ya
diajak melalui nas ini semua kita untuk mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan anggota di tengah-tengah keluarga kita. Kita semua tahu bahwa kita semua adalah orang yang terpilih. Ya, kita harus menggunakan semua potensi kita menjadi tangan Tuhan guna membantu orang lain di sekitar kita, supaya mereka juga merasakan berkat yang daripada Tuhan. Supaya semua kita menjadi berkat, saluran berkat, menjadi air kehidupan dimanapun kita berada, dan orang lain merasa lega dengan kedatangan kita. Karena itu tugas kita. Semua kita diajak supaya kita memberi kelegaan kepada orang lain. Jangan memberi merasa haus jadi tambah haus ketika orang berteman dengan kita, tetapi orang merasa lega dengan melalui bagaimana perilaku kita, perangai kita, perilaku kita, ya. Dan itu jugalah doa kita terlebih kepada pemimpin-pemimpin kita, agar kita doakan agar mereka juga menjadi bijak, menjadi membawa berkat dimanapun berada, sumber kehidupan dimanapun berada. Yang ketiga, ini yang sangat penting Bapak Ibu dan kita semua yang ada di tempat ini. Bila kita kaitkan dengan epistel tadi, Yohanes 4 ayat 4 sampai dengan ayat 14, kita diingatkan agar kita menyerahkan hidup kita ini, agar kita terus mencari dan fokus mencari air kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Selama kita di dunia ini, banyak hal yang membuat kita terus menerus kehausan di dunia ini, karena keinginan kita terlampau banyak, sehingga kita bisa seperti perempuan Samaria itu. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa hanya satu pribadi yang bisa memuaskan dahaga kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah air kehidupan kita. Kata Yesus kepada kita semua, bukan lagi kepada orang Samaria. Barang siapa minum air yang kuberikan ini kepadanya, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Dan sebaliknya, air yang diberikan Tuhan itu kepada kita akan menjadi mata air di dalam diri kita, yang terus menerus memancarkan sampai kepada kehidupan kekal. Air hidup di dalam Yesus Kristus itu membawa kita hidup yang kekal. Air hidup di dalam Yesus Kristus itu membawa kehidupan kita nantinya, yaitu kehidupan selama-lamanya. Dan air hidup itu seperti yang di dalam satu nama. Air hidup itu hanya ada di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan kita jumpai dimanapun itu berada. Dialah yang membawa kehidupan. Ya, Yesus Kristus itu adalah, dahulunya kita adalah hukuman yang diberikan kepada kita selama-lamanya, kematian. Haus dahaga kita itu bisa dipuaskan. Tentu sekali kita tidak cukup hanya memandang air itu dan kita bisa legah kembali. Hanya kita lihat-lihat saja aqua itu, terus kita enggak haus lagi. Tentunya kalau ada air di dekat kita atau botol aqua yang berisi air, ya, tentunya kita akan mengambil dengan tangan kita dan meminumnya, iya kan? Ada proses, ada yang akan kita lakukan sehingga kita mengambil air itu dengan tangan kita dan kita meminumnya, rasa haus kita menjadi legah kembali. Apa yang mau dikatakan melalui yang kita katakan tadi? Ketika kita haus, kita mengambil air putih dan meminumnya. Yang mau dikatakan, ketika kita haus akan dunia ini, yang terkadang kita merasa dehidrasi iman oleh karena situasi-situasi kehidupan kita, ada banyak pergumulan, ada banyak ujian, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Kita harus datang menjumpai air kehidupan itu dan meminumnya. Datang berjabatan dengan Tuhan Yesus dan bertemu dengan Dia dan memintanya dengan tangan kita dan meminumnya, agar kita kembali lagi lega dan bertenaga menghadapi hidup ini.
Bagaimana caranya? Dengan iman kita yang percaya kepada Tuhan, menerima firman Tuhan, menerima dan menghidupi firman Tuhan itu. Bagaimana caranya agar kita mengimani dan menghidupi firman Tuhan itu kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana kita caranya untuk mengambil air kehidupan itu kalau kita tidak pernah ini, agar kita kembali lagi bertenaga menjalani hidup ini. Ambillah, kapan saja kita ambil boleh, kapan saja kita datang boleh, tidak memandang kapan itu, jam berapa itu datang. Ketika kita menerima kepuasan air kehidupan itu, kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Kita tidak akan pernah haus lagi. Namun ada orang Batak yang mengatakan, ya, ada orang bernyanyi sehingga kita memuji Tuhan. Ya, minggu saat ini minggu Lotare, kita bersuka cita, kita bernyanyi-nyanyi buat Tuhan karena kita mampu untuk bersuka cita. Karena itu mari beritakan kepada orang lain sekitarmu bahwa di dalam satu nama Yesus Kristus sudah tersedia air kehidupan yang bisa memuaskan kita. Semua haus kita bisa dipuaskannya. Jangan tunda, jangan tunggu besok, beritakanlah itu. Terimalah air kehidupan yang Tuhan sediakan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengarkan firman-Mu saat ini, di mana Tuhan Engkau mengingatkan kepada kami agar kami semakin yakin dan semakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, seperti bangsa Israel yang selalu Tuhan pelihara, yang selalu Tuhan berikan kasih-Mu kepada mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga mereka Tuhan menjadi kuat untuk menjalani hidup mereka, perjalanan mereka. Tuhan telah
keselamatan dan kehidupan selama-lamanya. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan, agar kami tidak hanya memikirkan minuman, makanan yang ada di dunia ini, air kehidupan itu. Inilah saatnya Tuhan, saat yang tepat untuk datang mengambil air kehidupan itu, yaitu firman Tuhan yang kami percayai. Tuhan, ajari kami Tuhan. Dan yang pulihkan. Tuhan Yesus, demikian juga buat anak-anak kami yang Kau persembahkan buat kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu menuntun mereka ke dalam tangan pengasihan dan mengenal Engkau Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus Kristus, inilah kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ini ke tangan pengasihan. Tuhan
mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pulang dengan damai sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu. Tuhan berkati.